Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar nih hari ini? Semoga baik-baik aja ya. Hari ini saya dan rekan-rekan saya akan membahas mengenai dimensi teknologi informasi dan komunikasi atau biasa disingkat dengan TIK dan juga cara kerja komputer digital. Video ini ditujukan untuk pemenuhan tugas mata kuliah Literasi Teknologi dan Informasi yang diampu oleh Bapak Depi Ardianugraha, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, maka ada baiknya kita kenalan terlebih dahulu ya. Di sini saya Nadia Siti Fadilah dengan NPM 222151022 ditemani oleh keempat rekan saya. Yang pertama ada Wulan dengan NPM 222151015. Kemudian ada Anissa Nursaadah dengan NPM 222151016. Lalu ada Ismi Maratus Syifa dengan NPM 222151002. Dan yang terakhir ada Amanda Anifa Aprilia dengan NPM 222151005. Sebelum kita masuk ke pembahasan mengenai dimensi TIK atau Teknologi Komunikasi dan juga Informasi, kita harus mengetahui arti dimensi terlebih dahulu. Menurut KBBI, dimensi adalah ukuran, baik itu panjang, lebar, tinggi, luas, dan lain sebagainya. Lalu dimensi TIK itu sendiri apa ya sebenarnya? Maka dari itu, saya langsung serahkan kepada Wulan. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilakan saya untuk menyampaikan materi. Pada kali ini saya akan menyampaikan dua materi. Yang pertama ada pengertian teknologi informasi dan komunikasi. Yang kedua sejarah teknologi informasi dan komunikasi. Yang pertama ada pengertian teknologi informasi dan komunikasi atau yang biasa disingkat dengan TIK. TIK mencakup dua aspek, yaitu teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Teknologi informasi meliputi segala hal yang berkaitan dengan proses, penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi, dan pengelolaan informasi. Sedangkan teknologi komunikasi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat yang satu ke perangkat yang lainnya. Next. Adapun pengertian TIK menurut para ahli, yaitu diantaranya ada yang pertama menurut Erik Diesen. Menurut Erik Diesen, teknologi informasi dan komunikasi merupakan sebuah kebutuhan dasar manusia berupa cara mengambil, memindahkan, mengolah, dan memproses informasi. Yang kedua ada menurut Kenneth C. Loudon tahun 2004. Beliau mengatakan bahwa teknologi informasi adalah salah satu alat yang dapat digunakan para manajer dalam mengatasi perubahan-perubahan yang terjadi. Perubahan yang dimaksud di sini adalah informasi yang telah diproses serta dilaksanakan penyimpanan sebelumnya ke dalam komputer. Kemudian ada juga menurut Puskur Dinas Indonesia atau Pusat Kurikulum Dinas Indonesia. Teknologi informasi komunikasi merupakan sistem padanan yang tidak dapat terpisahkan dengan pengertian yang sangat luas. Semua itu berkaitan dengan segala aktivitas atau kegiatan yang melalui tahap pemrosesan data, manipulasi, dan pengelolaan, serta transfer data dan informasi melalui antar media dari jarak yang tak terbatas. Next. Dapat kita simpulkan bahwa pengertian dari teknologi informasi dan komunikasi atau TIK ini adalah sebuah sistem yang saling terkait yang di dalamnya berupa data dan informasi. Kemudian, data tersebut diolah, diproses, dan ditransfer untuk disebarkan secara luas. Next. Materi yang selanjutnya adalah sejarah teknologi informasi dan komunikasi atau TIK. Sejarah perkembangan TIK tentunya telah melalui perjalanan yang sangat panjang. Ada beberapa peristiwa penting yang memiliki peran penting bagi perkembangan TIK hingga saat ini. Next.
Nah, sejarah perkembangan TIK yang pertama itu diawali pada tahun 1455. Johann Gutenberg mengembangkan mesin cetak dengan menggunakan plat huruf yang terbuat dari besi dan dapat diganti-ganti dalam bingkai yang terbuat dari kayu. Nah, dapat kita lihat ya ilustrasi dari mesin cetaknya. Kemudian yang kedua ada Augusta Lady Byron menulis program komputer yang pertama di dunia. Nah, ia bekerja sama dengan Charles Babbage menggunakan mesin analitikal yang didesain sehingga mampu memasukkan data, mengolah data, dan menghasilkan bentuk keluaran dalam sebuah kartu. Next. Selanjutnya, pada tahun 1837, Samuel Morse mengembangkan telegraf dan bahasa kode Morse bersama Sir William Cooke dan Sir Charles Wheatstone. Morse menggunakan kode-kode sederhana untuk mewakili pesan-pesan yang ingin dikirimkan dengan menggunakan pulsa listrik melalui kabel tunggal. Yang keempat, pada tahun 1875, Alexander Graham Bell menciptakan dan mengembangkan telepon yang dipergunakan pertama kali secara umum. Nah, jadi telepon pertama itu ditemukan pada tahun 1875 oleh Alexander Graham Bell. Next, pada tahun 1889, Herman Hollerith menerapkan prinsip kartu perforasi untuk melakukan perhitungan. Hollerith menggunakan kartu perforasi untuk memasukkan data sensus yang kemudian diolah oleh alat tersebut secara mekanik. Sebuah kartu dapat menyimpan hingga 80 variabel. Kemudian pada tahun 1910 sampai 1920 terwujudlah sebuah transmisi yang dilakukan tanpa media kabel yang menggunakan siaran radio AM untuk pertama kalinya, dan komunikasi tanpa kabel yang dilakukan radio pun terus mengalami perkembangan yang pesat. Jadi pada tahun 1920-an itu mulai dilakukanlah siaran radio tanpa kabel, dan sampai sekarang tentunya radio itu terus mengalami perkembangan yang sangat pesat. Next. Pada tahun 1928, penemu sistem televisi atau TV pertama di dunia oleh Philo Farnsworth. Nah, jadi TV pertama itu ditemukan pada tahun 1928 oleh Philo Farnsworth. Dapat kita lihat ya, foto dari televisi atau TV pertama di dunia itu seperti apa. Sangat berbeda ya dengan sistem televisi ataupun TV pada zaman sekarang. Yang selanjutnya, yang ke-8, pada tahun 1931, Vannevar Parbus membuat sebuah kalkulator untuk menyelesaikan persamaan diferensial. Nah, jadi kalkulator yang dibuat oleh Vannevar Parbus ini sangat berbeda dengan kalkulator zaman sekarang yang mungkin sangat kecil dan tipis. Dapat dilihat ya fotonya itu, kalkulatornya sangat besar dan dipergunakan untuk menyelesaikan persamaan diferensial. Next. Yang ke-9, pada tahun 1939, Dr. John V. Atanasoff dan dibantu oleh Clifford Berry berhasil menciptakan komputer elektronik digital pertama. Sejak saat ini, komputer terus mengalami perkembangan sehingga menjadi semakin canggih. Telah dibahas pada pertemuan sebelumnya ya bagaimana sejarah dan perkembangan komputer, dan komputer elektronik digital pertama ini ditemukan pada tahun 1939. Yang ke-10, pada tahun 1969, penemu internet oleh Leonard Kleinrock. Jadi, penemu internet yang pertama itu pada tahun 1969 adalah Leonard Kleinrock. Next. Yang ke-11, pada tahun 1939, penemu surat elektronik atau email oleh Raymond Samuel Tomlinson. Jadi, email yang sering kita gunakan pada zaman sekarang ini ternyata telah mengalami berbagai rangkaian dan juga proses untuk dapat seperti sekarang ini. Dan ternyata surat elektronik atau email itu telah ditemukan pada tahun 1939. Yang ke-12, pada tahun 1969, ada penemu telepon genggam atau ponsel oleh Martin Cooper. Jadi, pada tahun 1969 ini ditemukanlah telepon genggam pertama atau ponsel oleh Martin Cooper.
Jadi sebelum adanya ponsel genggam atau telepon genggam seperti sekarang yang sangat tipis dan juga sangat canggih, dapat memuat berbagai macam hal dalam telepon genggam ataupun handphone kita yang sekarang ini, pada tahun 1969 itu, telepon genggam yang pertama itu sangat tebal dan juga fungsinya itu lebih sedikit, tidak kompleks seperti sekarang. Next. Yang ke-13, pada tahun 1973 sampai 1990, istilah internet telah diperkenalkan dalam sebuah paper tentang TCP atau IP. Rangkaian pusat yang membentuk internet diawali pada tahun 1969 sebagai ARPANET yang dibangun oleh ARPA atau yaitu United States Department of Defense Advanced Research Project Agency. Pada 1981, National Science Foundation mengembangkan backbone yang disebut CSNet dengan menggunakan kapasitas 56 kbps untuk setiap institusi dalam pemerintahan. Pada 1 Januari 1983, ARPANET menukar protokol rangkaian pusatnya dari NCP ke TCP atau IP. Ini merupakan awal dari internet yang kita kenal sekarang. Kemudian pada 1986, IETF mengembangkan sebuah server yang berfungsi sebagai alat koordinasi di antara DARPA, ARPANET, DDN, dan Internet Gateway. Pada tahun 1990-an, internet telah berkembang dan menyambungkan banyak pengguna jaringan-jaringan komputer yang ada. Dan yang terakhir, yang ke-14, ada tahun 1991 sampai dengan sekarang. Pada tahun 1992, mulai terbentuk komunitas internet yang diperkenalkan istilahnya World Wide Web atau WWW atau WWW oleh CERN atau CERN. Pada 1993, NSF membentuk Internik untuk menyediakan jasa pelayanan internet menyangkut direktori dan penyimpanan data serta database oleh AT&T, jasa registrasi oleh Network Solution Inc., dan jasa informasi oleh General Atomics atau CERN. Pada 1994, pertumbuhan internet melaju dengan sangat cepat dan mulai merambah ke dalam berbagai segi kehidupan manusia dan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari manusia. Pada 1995, perusahaan umum mulai diperkenankan menjadi provider dengan membeli jaringan di backbone. Langkah ini memulai pengembangan teknologi informasi, khususnya internet, dan penelitian untuk mengembangkan sistem dan alat yang lebih canggih. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh rekan saya. Baiklah, sekarang saya serahkan kepada Anissa untuk melanjutkan. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk memaparkan materi. Materi yang akan saya bahas yaitu tentang komponen teknologi informasi dan komunikasi atau yang disingkat dengan TIK. TIK memiliki beberapa komponen, diantaranya yang pertama, hardware atau perangkat keras. Hardware adalah semua jenis komponen pada komputer yang memiliki bentuk fisik, bisa dilihat dan dirasakan. Jadi dapat dikatakan pengertian hardware dalam sistem komputer adalah alat fisik komputer yang gunanya untuk melakukan beberapa proses seperti input, output, dan proses. Hardware terdapat 3 macam komponen standar yaitu input, output, dan jaringan, di mana semua komponen tersebut dapat dihubungkan dengan hardware. Komponen input terdiri dari mouse, keyboard, alat petunjuk, joystick, gamepad, barcode reader, dan lainnya. Komponen output seperti printer, monitor, dan speaker, sedangkan komponen jaringan berupa modem dan kartu network. Yang kedua yaitu software atau perangkat lunak. Perangkat lunak atau software adalah bagian dari komputer yang terdiri dari beberapa perintah di mana pengoperasiannya dilakukan melalui mesin komputer. Dengan kata lain, software adalah perangkat yang tidak punya wujud fisik. Software adalah perangkat lunak berisi data yang diprogram atau disimpan dengan fungsi-fungsi tertentu.
Perangkat lunak atau software dirancang untuk memfasilitasi pekerjaan manusia, contohnya seperti menghitung, membuat dokumen, mengedit gambar, dan lain sebagainya. Yang ketiga, brainware atau orang. Brainware adalah orang yang menggunakan, memakai, ataupun mengoperasikan perangkat komputer. Brainware adalah seseorang yang mengoperasikan perangkat komputer, baik yang bentuknya perangkat lunak atau software, maupun perangkat keras atau hardware. Brainware adalah komponen penting dalam mengatur proses komputer bekerja secara optimal dan terarah. Tanpa brainware, komputer kita tentu saja tidak akan ada gunanya, karena sesungguhnya fungsi komputer itu adalah alat penunjang kebutuhan seorang user. Yang keempat, network atau jaringan. Network atau jaringan adalah sekelompok komputer yang terhubung yang bisa saling berbagi sumber daya, seperti printer atau modem dan data. Misalnya, agar komputer bisa terkoneksi dengan internet, ia membutuhkan modem sebagai media penghubungnya. Contoh dari media penghubung lainnya ialah wireless, switch, router, bluetooth, card reader, dan lain-lain. Yang kelima, prosedur. Prosedur merupakan sekumpulan aturan-aturan atau tahapan-tahapan untuk membuat, memakai, memproses, dan mengolah sistem informasi ataupun hasil keluaran dari sistem informasi tersebut. Hal ini terdiri dari semua ketentuan yang dibuat dalam sebuah jaringan komputer yang mendasarinya, dalam rangka untuk mencegah penggunaan yang ilegal. Yang keenam, basis data. Basis data merupakan suatu pengorganisasian sekumpulan data yang saling terkait sehingga mempermudah pencarian informasi. Di bagian basis data terdapat penjelasan terstruktur dari jenis fakta yang tersimpan di dalamnya. Penjelasan tersebut disebut skema. Skema tersebut menggambarkan objek yang mewakili basis data dan hubungan dari objek tersebut. Materi selanjutnya yaitu tentang peran teknologi informasi dan komunikasi atau yang disingkat dengan TIK. Teknologi informasi dan komunikasi atau TIK diciptakan tak lain untuk memberikan kemudahan dan memecahkan segala problematika kehidupan sehari-hari manusia. Di era sekarang ini, TIK telah dimanfaatkan hampir di semua bidang dalam kehidupan manusia. Dengan adanya kemajuan teknologi ini, memberikan dampak yang positif bagi kehidupan manusia. Berikut ini adalah beberapa peran TIK dalam berbagai bidang. Yang pertama, bidang pendidikan. Dengan adanya TIK, membantu pengajar ataupun pelajar bisa melakukan proses pembelajaran dengan jarak jauh atau dikenal dengan istilah e-learning. Selain itu juga dengan adanya TIK ini membantu pelajar dapat belajar di mana saja dan kapan saja karena adanya aplikasi belajar, video pembelajaran ataupun website yang dapat diakses secara online dan dapat diakses dimanapun dan kapanpun sehingga mempermudah pelajar dalam mempelajari sesuatu. Yang kedua, bidang kesehatan. Penerapan TIK juga sangat berpengaruh pada bidang kesehatan. Implementasi TIK secara sederhana bisa dilihat pada metode pengobatan jarak jauh. Dengan adanya website di setiap rumah sakit ataupun puskesmas bisa meringankan beban masyarakat yang ingin berobat dengan jarak jangkauan rumah sakit yang cukup jauh. Selain itu, puskesmas yang berada pada daerah terpencil juga bisa berkomunikasi dengan rumah sakit pusat tentang diagnosis dari penyakit pada pasien. Yang ketiga, bidang pertanian. Peran teknologi di bidang pertanian telah banyak membantu petani melalui website Departemen Pertanian, seperti informasi lahan yang baik, penggunaan pupuk yang benar, informasi pengairan, serta dari website tersebut disediakan formulir pengaduan jika terjadi masalah. Hal tersebut mempermudah para petani untuk memperoleh informasi seputar pertanian. Yang keempat, bidang ekonomi. Peran teknologi informasi dan komunikasi dalam bidang ekonomi ini yaitu membantu dalam jual beli secara online atau biasa disebut e-commerce. Kemudahan dalam akses serta lebih hemat waktu membuat penjualan online semakin merambah kemana-mana.
Modal yang diperlukan untuk mendirikan usaha online bisa dibilang sedikit dibanding dengan usaha onsite yang memerlukan modal yang lebih banyak, seperti sewa tempat, modal perabotan, pajak usaha, dan lain-lain. Penjualan online hingga kini juga bisa dilakukan di berbagai platform seperti PC ataupun smartphone. Yang kelima, bidang sosial. Dengan adanya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi membantu masyarakat dalam memperoleh informasi secara cepat dan mudah. Selain itu, peranan TIK dalam bidang sosial juga membantu peningkatan jiwa sosial masyarakat. Karena disebabkan oleh adanya media sosial yang membuat masyarakat dengan mudah berinteraksi dengan orang lain, bahkan dengan orang yang jauh sekalipun. Yang keenam, bidang kebudayaan. Dengan adanya TIK dapat membantu dalam mengenal atau mengetahui budaya-budaya dari negara yang lain. Selain itu juga, dengan adanya TIK ini membantu dalam mengenalkan budaya Indonesia agar lebih dikenal oleh negara yang lain di dunia. Melalui TIK juga memudahkan para pengrajin produk-produk kebudayaan lokal bisa membantu untuk mempromosikannya ke luar negeri. Itulah beberapa peran TIK dalam berbagai bidang. Tentunya masih banyak lagi peran TIK dalam bidang yang lain. Sekian pemaparan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Untuk pembahasan yang selanjutnya, saya serahkan kepada Ismi. Terima kasih kepada moderator telah mempersilahkan saya untuk melanjutkan pemaparan materi. Materi selanjutnya yaitu implikasi teknologi informasi dan komunikasi dalam kehidupan masyarakat. Yang pertama itu ada peningkatan produktivitas. Teknologi telah mempercepat pertukaran informasi sehingga membantu meningkatkan produktivitas manusia. Contohnya, pengelolaan kegiatan keseharian, banyak penggunaan aplikasi pembantu agar kita dapat melaksanakan aktivitas tepat waktu. Seperti pembayaran tagihan bulanan dapat dilakukan secara otomatis dengan e-banking sehingga tidak terlambat dan tidak kena denda. Teknologi saat ini telah dapat mengendalikan peralatan rumah tangga yang kita miliki secara jarak jauh ketika terhubung dengan internet. Ketika semua peralatan terkoneksi dengan internet seperti ponsel, komputer, kulkas, lampu, pintu garasi, mesin cuci, dan lainnya, semua peralatan tersebut dapat dikendalikan menggunakan aplikasi dimanapun pemiliknya berada. Teknologi informasi dan komunikasi menyediakan fasilitas yang memudahkan kita untuk berkomunikasi dan berhubungan dengan orang lain. Kemudian yang kedua ada perubahan sosial. Teknologi telah mengubah cara kita berinteraksi sehingga mempengaruhi hubungan sosial dan cara kita berkomunikasi satu sama lain. Teknologi informasi dan komunikasi menyediakan fasilitas yang memudahkan kita untuk berkomunikasi dan berhubungan dengan orang lain. Contoh dengan aplikasi email, chat, video conference, dan situs media sosial, kita dapat mengadakan komunikasi baik untuk urusan pribadi maupun urusan pekerjaan dengan mudah dan cepat. Seiring waktu, aplikasi online meeting seperti Zoom, Google Meet, dan lainnya, kita dapat bertatap muka dan berkomunikasi secara virtual. Kemudian ada tantangan TIK dalam kehidupan masyarakat. Yang pertama yaitu keamanan cyber. Kemudahan di era digital berdua sisi mata uang. Di satu sisi, pemanfaatan teknologi digital menyajikan kenyamanan dalam mengakses data atau informasi. Namun, di sisi lain dapat memicu kompleksitas dan ancaman cyber security atau keamanan cyber. Hal ini merupakan penting bagi para pelaku usaha dan pemerintah untuk bisa cepat mengidentifikasi, mencegah, dan merespon ancaman cyber sehingga bisa terhindar dari potensi hilangnya data-data penting negara, reputasi perusahaan, dan kepercayaan. Kemudian tantangan yang kedua, yaitu ada pertumbuhan digital divide. Digital divide merupakan sebuah kondisi di mana terdapat perbedaan atau ketidakseimbangan akses antara satu orang dengan orang lainnya dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi modern. Digital divide juga menggambarkan sebuah kesenjangan antara orang-orang yang mempunyai akses ke layanan internet yang terjangkau, cepat, serta perangkat seluler yang diperlukan untuk memanfaatkan akses tersebut dengan mereka yang tidak mempunyainya. Ada beberapa contoh digital divide. Yang pertama, di beberapa negara berkembang, akses penggunaan internet masih terbatas dan mahal, sehingga hanya beberapa persen masyarakat yang dapat mengakses internet.
Sedangkan di negara maju, akses internet tersedia jauh lebih luas dan terjangkau. Yang kedua, di beberapa wilayah pedesaan tertentu, akses internet masih terbatas atau tidak tersedia sama sekali. Sedangkan di wilayah perkotaan yang lebih maju, akses internet lebih mudah dan luas. Yang ketiga, orang yang lebih tua mungkin kesulitan dalam menggunakan teknologi digital, seperti smartphone atau komputer dibandingkan generasi muda. Yang keempat, kesenjangan gender dalam penggunaan teknologi digital juga bisa terjadi, di mana laki-laki cenderung dapat mengakses internet dan menggunakan teknologi digital lebih luas dibandingkan dengan perempuan. Yang kelima yaitu di beberapa negara, kesenjangan etnis dalam mengakses dan menggunakan teknologi digital dapat terlihat, di mana kelompok tertentu seperti kelompok minoritas yang memiliki kesulitan akses dan menggunakan teknologi digital. Yang keenam, masyarakat yang kurang memiliki keterampilan teknologi digital, sehingga kemungkinan mereka mengalami sedikit kesulitan dalam menggunakan perangkat teknologi digital dan memahami informasi yang kompleks. Kemudian tantangan yang ketiga adalah masalah privasi data. Pentingnya privasi data dan perlunya kebijakan yang tepat yang menjamin keamanan dan privasi data. Privasi data mengacu pada penggunaan dan pemrosesan data pribadi yang tepat dengan mengembalikan kendali atas data mereka kepada individu. Sederhananya, privasi data memungkinkan individu untuk memutuskan dan membatasi akses penggunaan dan pembagian data pribadi mereka. Dengan memahami pentingnya privasi data dan langkah-langkah yang dapat kita ambil untuk melindungi diri kita sendiri, kita dapat mengurangi risiko peretasan, pencurian identitas, dan penyalahgunaan data. Sayangnya, privasi data digital kita sering terancam oleh berbagai ancaman. Banyak aplikasi dan situs web yang kita gunakan setiap hari juga mengumpulkan data pribadi kita tanpa sepengetahuan atau persetujuan kita, dan kemudian menggunakannya untuk tujuan yang mungkin tidak kita inginkan. Jika privasi data digital kita terganggu atau dicuri, konsekuensinya dapat sangat merugikan bagi kita, di mana informasi sangat mudah disebarkan. Yang disebabkan oleh pelanggaran privasi data dapat merembet ke seluruh hidup kita, baik secara pribadi maupun profesional. Langkah yang dapat kita ambil untuk melindungi privasi data digital kita, salah satu cara terbaiknya yaitu menggunakan perangkat lunak keamanan dan anti-malware yang dapat membantu mencegah peretasan dan penyalahgunaan data. Selain itu, kita juga dapat memperkuat kata sandi kita, menghindari membagikan informasi pribadi secara online, dan membatasi jumlah informasi yang kita berikan kepada aplikasi dan situs web yang kita gunakan. Sekian dari saya. Kemudian yang selanjutnya ada pembahasan mengenai cara kerja komputer yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Menurut Elias M. Awad, komputer adalah alat hitung yang memproses data yang disajikan dalam bentuk data diskrit atau digital dan data kontinu atau analog. Selain itu, komputer juga merupakan sebuah alat elektronik yang mampu melaksanakan tugas, diantaranya adalah menerima input, memproses input sesuai dengan programnya, menyimpan perintah-perintah dan hasil pengolahan, serta menyediakan output dalam bentuk informasi. Yang pertama, ada input device. Input device merupakan bagian dari perangkat keras yang berfungsi untuk memasukkan data ke komputer, serta memungkinkan penggunanya berinteraksi dan juga mengontrolnya. Berdasarkan fungsinya, input device dibagi menjadi dua, yaitu peralatan input secara langsung dan tidak langsung. Peralatan input secara langsung merupakan input device yang dimasukkan secara langsung yang akan diproses tanpa memerlukan media lain seperti keyboard, mouse, scanner, dan yang lainnya. Sedangkan peralatan input tidak langsung seperti disket, hard disk, dan yang lainnya. Yang pertama ada keyboard. Keyboard adalah perangkat input yang paling umum dan sangat populer yang membantu untuk memasukkan data ke komputer. Keyboard terdiri dari dua ukuran, 84 tombol atau 101 atau 102 tombol. Namun saat ini, keyboard dengan 104 tombol atau 108 tombol juga tersedia untuk Windows di internet. Kemudian ada mouse. Mouse merupakan perangkat kontrol kursor yang sangat terkenal yang memiliki kotak seukuran telapak tangan kecil, dengan bola bundar di dasarnya yang berfungsi untuk menggerakkan mouse dan mengirimkan sinyal yang sesuai ke CPU
saat tombol mouse ditekan. Kemudian ada scanner. Scanner ini bekerja mirip layaknya mesin fotokopi. Ini digunakan ketika beberapa informasi tersedia di atas kertas dan akan ditransfer ke hard disk komputer untuk memanipulasi lebih lanjut. Kemudian ada storage device atau perangkat penyimpanan, yaitu semua jenis perangkat keras komputasi yang digunakan untuk menyimpan, memindahkan, atau mengekstrak file dan objek data. Perangkat penyimpanan dapat menyimpan data dan juga menyimpan informasi baik sementara maupun permanen. Beberapa storage device diantaranya ialah seperti RAM, ROM, dan beberapa yang lainnya. RAM atau Random Access Memory adalah memori internal yang dipakai untuk menyimpan berbagai foto, video, aplikasi, dan yang lainnya. Fungsi RAM adalah untuk menyimpan berbagai file secara sementara. Sedangkan ROM, yaitu jenis penyimpanan komputer yang berisi data permanen. ROM ini berisi pemrograman yang memungkinkan komputer untuk memulai atau beregenerasi setiap kali dihidupkan. Pematerian yang selanjutnya saya serahkan kepada Amanda. Sebelumnya, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menjelaskan materi selanjutnya mengenai cara kerja komputer pada poin proses. Proses atau processing device ini merupakan salah satu perangkat keras yang berguna untuk memproses dan mengolah data dari input device dan dikeluarkan dalam bentuk informasi oleh output device. Nah, media untuk proses yang sudah menjadi sistem yang utuh atau sering disebut motherboard di dalamnya sudah termasuk proses yang berfungsi untuk mengolah data yang terletak di dalam CPU. Nah, macam-macam processing device seperti CPU, GPU, motherboard, dan lain sebagainya. Nah, CPU atau singkatan dari Central Processing Unit merupakan prosesor yang bertugas untuk menjalankan instruksi pada perangkat komputer. Nah, selanjutnya ada GPU atau singkatan dari Graphic Processing Unit, merupakan komponen yang memiliki inti lebih kecil dan khusus, terdiri dari banyak core yang berukuran kecil dan spesifik. Nah, poin yang selanjutnya ada output. Nah, output apa sih output itu? Nah, output itu adalah hasil dari suatu proses yang sebelumnya diminta melalui proses input, baik itu berupa data, gambar, atau suara. Input dan output adalah bagian penting dari perangkat cerdas yang harus dimiliki. Nah, karena tanpa keduanya perangkat tersebut tidak dapat digunakan. Lalu, apa yang akan terjadi jika output tidak ada? Nah, tentu hal ini akan berimbas pada hasil yang tidak muncul, sehingga kalian itu tidak mengetahui apakah perintah yang diminta sebelumnya itu bisa berjalan baik atau tidak. Nah, sama seperti input, output adalah komponen yang dapat dibagi menjadi dua kategori umum, yakni output device dan output program. Nah, output device dapat berupa gambar, suara, atau hasil lainnya tergantung dari program yang dieksekusi. Nah, sedangkan output program merujuk pada tampilan saja yang muncul setelah kalian memberikan perintah atau input, seperti hasil pencarian ketika kalian mengetikkan sesuatu di menu search Windows. Nah, apa sih output device itu? Nah, output device adalah perangkat yang digunakan untuk menampilkan hasil dari suatu proses yang dilakukan oleh komputer. Nah, selain itu, output device memungkinkan komputer untuk menyampaikan informasi kepada pengguna atau sistem lain dalam bentuk yang dapat diterima oleh pengguna atau perangkat lain. Nah, contoh umum perangkat output device itu adalah monitor dan proyektor, headphone dan speaker, atau printer dan plotter. Nah, yang pertama itu ada monitor. Nah, monitor itu adalah perangkat monitor itu masuk dalam output device karena berfungsi untuk menampilkan hasil yang dapat disaksikan, baik untuk program aplikasi atau sebagai televisi. Nah, monitor juga bisa ditemukan dalam beberapa bentuk, misalnya
cembung, dan LCD. Seperti namanya, monitor hanya berfungsi untuk menampilkan gambar dari proses inputan. Nah, yang selanjutnya itu ada printer. Nah, printer adalah bagian dari perangkat output karena dapat menghasilkan keluaran sesuai inputan yang diminta user. Nah, output printer merupakan hasil cetakan yang dapat disentuh, tidak seperti monitor yang hanya dapat dilihat. Yang ketiga itu ada speaker. Nah, speaker termasuk output device yang mampu menghasilkan suara setelah sebelumnya diolah oleh program tertentu. Selain speaker, masih ada output device lainnya yang mirip seperti headset, earphone, dan lain-lain. Nah, yang selanjutnya itu ada output program. Nah, output program ini adalah bagian dari program komputer yang bertanggung jawab untuk menampilkan hasil dari proses yang dilakukan. Nah, namun output program membutuhkan perangkat keras seperti monitor untuk menampilkan hasilnya. Nah, hasil yang dikeluarkan pun sangat beragam, mulai dari teks, angka, gambar, atau data lain yang diminta oleh pengguna. Contohnya itu yang pertama ada web pencarian. Nah, web pencarian adalah salah satu produk output program yang bersifat digital dan dapat menghasilkan keluaran sesuai input penggunanya. Hasil dari web pencarian membutuhkan output device seperti monitor agar kalian itu dapat melihat hasilnya. Nah, output dari web pencarian dapat berupa teks, gambar, video, dan lagu sesuai permintaan yang Anda kirimkan. Contoh dari web pencarian yang populer itu misalnya Google Search, Bing Search, atau Yandex Search. Nah, yang selanjutnya itu ada games. Nah, permainan atau game di perangkat cerdas merupakan salah satu contoh output program. Nah, contoh output pada game sangat beragam. Contohnya pada permainan mobil balap, ketika Anda klik tombol panah kanan di keyboard atau joystick, maka mobil tersebut akan berbelok ke kanan sesuai dengan input yang diterima. Nah, yang ketiga itu ada error website. Nah, error website itu adalah salah satu contoh hasil output program berupa pesan ketika terdapat kesalahan program yang dijalankan. Nah, contoh error di website paling sering dijumpai adalah ketika terdapat kesalahan sinteks sehingga menampilkan output berupa pesan error. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Dan di slide terakhir itu ada cara kerja komputer dari mulai input, terus ada memproses data dan menampilkan data. Nah, untuk menyimpan datanya itu ada di storage begitu. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Sekian video pembahasan dari kami mengenai dimensi teknologi informasi dan komunikasi atau biasa disebut dengan TIK dan cara kerja komputer digital. Semoga video kali ini dapat memberikan manfaat untuk kalian dan juga kita semuanya. Ditutup saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.